Alhamdulillahilladzi hadana li hadza wa ma kunna linahtadiya laula an hadana Allah. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. قال الله تعالى في كتابه الكريم أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. Bapak-bapak, ibu-ibu, saudara-saudara jamaah subuh rahimakumullah, selalu kita bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Allah selalu mencurahkan rahmat, nikmat untuk kita semua. Mudah-mudahan kita akan selalu dibimbing, diberi hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita doakan semoga tercurah buat Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah subuh rahimakumullah. Kajian kita subuh ini menyambung kaji kita berapa waktu lalu dengan topiknya adalah hidayah, yaitu surat Al-Fatihah ayat 6. Ihdinas siratal mustaqim. Yang paling mahal dalam hidup ini, bapak-bapak, ibu-ibu, adalah hidayah Tuhan. Maka hidayah itu tidak akan Allah berikan. Artinya tidak Allah berikan kepada semua orang, tetapi adalah orang-orang yang dipilih oleh Allah Subhanahu wa taala. Di mana kita katakan mahalnya hidayah itu, sewaktu Ali bin Abi Thalib akan meninggal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam mencoba mengajak dia menganut agama Islam. Langsung turun wahyu kepada Nabi, innaka la tahdi man ahbabta walakinallaha yahdi man yasha. Engkau tidak akan bisa memberikan hidayah kepada siapa yang engkau kehendaki, tapi Allah lah yang akan memberikan hidayah siapa yang dia kehendakinya. Jadi yang paling mahal dalam hidup ini adalah hidayah. Maka untuk itu Bapak Ibu bersyukur kita kepada Allah. Alhamdulillah Allah berikan hidayah kepada kita. Sampai subuh ini insya Allah kita melaksanakan tugas kita bermunajah, beribadah kepada Allah. Mudah-mudahan hidayah tidak berhenti sampai di sini, tapi hidayah berlanjut sampai kita tinggalkan alam fana ini. Amin ya rabbal alamin. Apa pengertian hidayah itu? Ini diambil dari kata-kata ihdi. Itu dalam bentuk fi'il amar. Kata bendanya adalah hudan atau hidayah. Secara bahasa arti hidayah itu adalah petunjuk. Atau yang kedua pengertiannya pemberian secara halus. Pemberian secara halus itu sama dengan hadiah. Kita beri kepada seseorang semacam penghargaan.
hadiah. Petunjuk itu namanya adalah hidayah. Kalau kita lihat menurut pendapat Al-Maraghi dalam tafsirnya mengatakan hidayah itu adalah ad-dalalatu ala ma yusilu ilal matlub, semacam pertanda. Petanda itu mengantarkan seseorang itu kepada yang dia cari. Jadi dia adalah tanda, yang hidayah itu tanda. Tanda ataupun petunjuk. Dengan petunjuk itu bisa mengantarkan orang kepada yang dia cari. Di Simpang Anduring itu Bapak Ibu ada tertulis itu kampus UIN IB. Kemudian ada panahnya situ menuju ke Lubuk Lintah. Nah, yang hidayah itu petunjuk itu. Jadi petunjuk itu kita ikuti, kita jalani sampailah kita nanti kira-kira jarak 600 meter nampak gerbangnya. UIN Imam Bonjol Padang. Jadi yang hidayah itu petanda, petunjuk. Apakah semua orang itu mendapat petunjuk itu? Belum tentu. Dia bisa saja melihat, tapi tidak pernah dia tahu dengan kampus UIN. Karena hanya dia melihat di jalan saja. Oh, kemudian dia langsung ke bypass. Ini tidak semua orang. Karena dia tidak butuh itu. Jadi kalau begitu, hidayah itu sebenarnya Bapak Ibu harus dicari, dilalui. Bukan hanya sekedar melihat, tapi harus kita cari. Jadi itu dikatakan hidayah, petunjuk terhadap sesuatu yang kita cari. Jadi dengan petunjuk itu kita laksanakan, kita usahakan mencari mana yang kita tuju itu. Karena petunjuk sudah ada. Al-Quran adalah hidayah. Dzalikal kitabu la raiba fihi hudal lil muttaqin. Kitab Al-Quran itu adalah merupakan tidak diragukan lagi dalamnya. Dia petunjuk bagi orang-orang bertakwa. Jadi Al-Quran ini petunjuk. Bagaimana dia jadi petunjuk? Dia ini adalah tanda. Tanda yang akan kita telusuri mencari yang baik. Mencari yang kita cari. Jadi kalau begitu Al-Quran ini sehingga dia menjadi petunjuk, kita berusaha bagaimana menelusuri petunjuk Allah itu. Tidak bisa dikatakan Al-Quran di sini, ini apa ini petunjuk? Tidak bisa. Banyak Al-Quran di rumah orang, Bapak Ibu, tapi tidak pernah dipelajari. Petunjuk dia, tidak. Hanya dilihat saja. Jadi dia Al-Quran hudan petunjuk. Kapan dia jadi petunjuk? Kalau kita berusaha menelusurinya, mempelajarinya, baru dia jadi petunjuk. Jadi petunjuk itu Bapak Ibu bukan ditunggu, dicari. Tidak sholat Pak, alun ada petunjuk lah. Tidak puasa, ambo lu dapat hidayah lah. Tidak haji, alun ada panggilan lah. Jadi sekali lagi, hidayah itu dicari, bukan ditunggu. Bapak-bapak, ibu-ibu, bagaimana mencari hidayah? Ya pelajari. Di Bapak Ibu hari ini, pagi ini kita dengarkan ceramah ini, mencari petunjuk.
Jadi petunjuk itu mahal. Sangat berharga. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Jadi petunjuk tidak bisa ditunggu, dicari. Kemudian kita lihat lagi definisi lain secara umum dikatakan apa yang petunjuk itu? Hidayah itu apa? Yaitu petunjuk atau bimbingan dari Allah menerangi hati dan pikiran manusia menuju kebenaran. Berbeda redaksinya. Dia merupakan petunjuk ataupun bimbingan dari Allah menerangi hati dan pikiran manusia menuju kebenaran. Itu hidayah. Ya Allah sirami, Allah berikan bimbing hati kita ini, pikiran kita ini untuk menuju kebenaran. Berarti kalau ada orang perbuatannya tidak benar, berarti tidak mendapat petunjuk. Kita berbuat ini kan karena didorong oleh hati, pikiran. Kalau tidak didorong oleh hati itu namanya mimpi. Kita bertindak ini Bapak Ibu kan hati. Hati yang menggerakkan jasad. Hati digerakkan oleh jiwa. Jiwa digerakkan oleh roh. Roh digerakkan oleh sifat, sifat digerakkan oleh zat. Ini menurut sufi Bapak Ibu, ahli tasawuf seperti itu. Jadi kita berbuat ini bukan berbuat sembarangan, ini dorongan oleh hati. Jadi hidayah itu Bapak Ibu, Allah berikan terangi hati itu. Dan pikiran, sehingga hati yang terang, pikiran yang cerah itu, dia menuju kebenaran, menuju kebaikan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sekarang kita lanjutkan. Kemana kita diberi petunjuk oleh Allah? Siratal mustaqim. Sirat jalan, al-mustaqim lurus. Lurus itu artinya lawan bengkok, lurus. Kalau jalannya bengkok tidak akan pernah orang sampai ke tujuan. Apa yang maksud jalan yang lurus di sini? Al-Qur'anul Karim. Ini jalan yang lurus. Dinul Islam, agama Islam. Dinul Haq. Itulah dikatakan dengan jalan yang lurus. Nanti ada di akhirat namanya Siratal Mustaqim. Lain lagi maknanya. Itu jalan lurus, jalan menuju surga. Jangan kita pahami jalan lurus yang ada di bumi ini, jalan bypass. Nah, jadi jalan yang lurus itulah kitab Al-Quran ataupun agama Islam. Kalau begitu, ihdinas siratal mustaqim. Bimbinglah, tunjukilah, terangilah hati ini, pikiran ini, untuk menuju, untuk memahami, untuk menerima Al-Qur'anul Karim. Sekarang kita lihat, apakah Allah itu sudah memberikan hidayah kepada manusia? Tadi kita katakan hidayah itu diberikan secara langsung.
Tapi sebenarnya ada juga hidayah itu yang tidak perlu yang tidak diberikan secara langsung. Artinya hidayah itu ada diberikan, tidak perlu dicari, tapi Allah berikan. Tapi perlu dicari dan dituntut. Maka kita lihat hidayah itu yang pertama ada namanya hidayah al-hawas. Hidayah panca indera. Mata bisa melihat itu karena Allah berikan hidayah. Kalau tidak diberikan hidayah, walaupun dia punya mata, tidak akan bisa melihat. Telinga bisa mendengar. Itu adalah hidayah dari Allah. Mulut bisa berbicara, tangan bisa meraba. Yang dikenal dengan panca indera itu adalah hidayah. Kenapa dikatakan hidayah? Karena sifat-sifat Allah itu yang dipinjamkan kepada kita. Yang melihat ini kebutuhan kita sebenarnya apa, Pak Ibu? Yang basir itu kan Allah. Dipinjamkannya kepada kita. Sehingga kita bisa melihat, bisa mendengar. Yang hidup ini sebenarnya bukan kita, Bapak Ibu. Tapi Allah pinjamkan kepada kita, berikannya kepada kita hidup. Suatu saat kita akan mati. Inna lillah wa inna ilaihi raji'un. Akan kembali kepada Allah. Kan seperti itu. Selama panca indera hidayah ini Allah berikan, manfaatkan dengan sebaik-baiknya. Ya, kita bisa memanfaatkan dengan sebaik-baiknya, itu adalah hidayah Allah. Karena tidak semua mata itu melihat yang benar. Tidak semua mata itu membaca Quran, melihat Quran. Tidak semua mulut itu yang zikir. Banyak mulut-mulut yang carut marut yang keluar. Karena tidak memanfaatkan hidayah. Itu maka dikatakan tadi hidayah itu mahal. Karena itu kita bersyukur kepada Allah. Alhamdulillah. Manfaatkan hidayah ini. Kekuatan gerak-gerik kita ini. Kita manfaatkan itu. Dalam menuju Allah. Melaksanakan perintahnya. Berarti hidayah itu berkah. Menjadi nilai-nilai kebaikan bagi kita. Orang Islam itu kalau dia betul-betul menjalankan hidayah, hidupnya selalu berkah. Apa arti berkah? Tazayudul khairat. Nilai-nilai kebaikan bertambah dan bertambah terus. Dia akan berusaha mencari kebaikan-kebaikan. Yang tidak pandai memanfaatkan panca inderanya nanti akan ditanya oleh Allah. Hei, matamu untuk apa kamu gunakan? Hei, telingamu apa yang kamu dengar? Hei, mulutmu apa yang kamu baca? Bapak Ibu, jadi panca indera itu harus kita manfaatkan. Sekali lagi panca indera dia datang sendiri, tapi harus kita manfaatkan. Mana contohnya panca indera itu yang dia datang sendiri dan dia tidak perlu dicari. Bayi yang baru lahir, pandai dia
menangis. Ya. Oh, maaf ya. Panca indera itu tadi yang bisa melihat. Kemudian lagi sebelumnya ada namanya hidayah ilham. Terbalik kita sampaikan, yang pertama itu hidayah ilham. Hidayah ilham itu apa? Hidayah yang pertama sekali Allah berikan kepada manusia. Waktu dia lahir, dia pandai menangis. Tangis itu adalah ilham. Pemberian langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau ada bayi yang lahir dan dia tidak menangis, berarti hidayah ilham tidak dapat. Ilham itu pemberian langsung. Kemudian bayi nangis dia, itu adalah merupakan hidayah bagi dia. Lapar, nangis. Haus, nangis. Pipis, dia nangis. Itu tidak pernah diajarkan Bapak Ibu. Tapi dia itu ilham dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kemudian yang ketiga, Allah berikan kepada manusia namanya hidayah akal. Kenapa Allah berikan hidayah akal? Hidayah panca indera ada kelemahannya. Mata bisa melihat, iya. Tetapi kebenarannya juga perlu dipertanyakan. Dimasukkan tongkat lurus ke dalam air, maka tongkat berubah. Tidak lurus lagi, tapi sudah bengkok. Mata melihat itu adalah tongkat itu bengkok. Benarkah dia bengkok? Tidak. Kata siapa? Akal. Jadi akal itu adalah untuk meluruskan kelemahan panca indera. Orang sakit sekali bapak ibu nyotaraga makan goreng ayam, dia sakit. Dibikinkan, dimasak oleh anaknya, kemudian diantarkan ke rumah sakit. Lagi dimakannya, enggak. Dibuka saya baru busuk. Padahal di hatinya keinginannya adalah goreng ayam. Tetapi dalam kondisinya sakit, rupanya goreng ayam itu enggak enak. Sebenarnya enak itu. Kenapa? Lidah ini enggak benar menilainya karena dia dalam kondisi sakit. Apakah betul goreng ayam itu busuk tidak enak? Tidak, enak. Disenangi. Tetapi karena kelemahan panca indera, maka diluruskan oleh akal. Kita tegakkan telunjuk kita, Bapak Ibu, didekatkan di mata kita. Diukur dengan tonggak tiang itu. Mana yang tinggi? Kata mata, tinggi telunjuk. Kata mata. Tapi kata akal diluruskan. Bukan. Lebih tinggi tiang ketimbang telunjuk. Artinya apa? Akal itu adalah untuk meluruskan kekeliruan panca indera. Jadi berarti sudah 3 hidayah yang Allah berikan. Bapak Ibu dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Itu pun belum cukup. Hidayah berikutnya adalah hidayah ad-din, hidayah al-adyan. Hidayah agama. Kalau kita lihat lagi hidayah agama, tadi kita katakan tidak semua orang hidayah agama diberikan oleh Allah. Maksudnya adalah agama yang benar, dinul haq, agama Islam. Ternyata tidak semua orang beragama Islam.
Karena hidayah ini mahal, beragama itu mahal. Apa tujuannya? Apa gunanya hidayah agama itu? Adalah untuk meluruskan akal manusia berpikir, untuk menyempurnakan akal manusia berpikir. Walaupun manusia itu berpikir, punya akal, tapi kebenaran akal itu pun relatif. Maka perlu namanya hidayah din, hidayah agama. Gunanya adalah untuk meluruskan akal manusia. Bapak Ibu, alhamdulillah sampai yang keempat kita masih ada pada hidayah itu. Maka perlu kita pertahankan namanya hidayah agama itu. Hidup tidak cukup hanya dengan akal pikiran. Akal itu menerima ilmu. Agama itu turunnya ke hati. Jadi maka selesailah hidup manusia, sedanglah hidup manusia di muka bumi ini selagi hatinya berperan disinari oleh nur ilahi. Apa gunanya akal itu? Iya, untuk mencari kebenaran, betul. Tapi kebenarannya tidak mutlak, relatif. Maka diluruskan oleh agama. Agama turun ke hati untuk meluruskan akal manusia berpikir. Ada kunci hidayah terakhir. Namanya hidayah ma'unah dan taufik. Ma'unah artinya pertolongan langsung dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Taufik artinya adalah kesesuaian kerja kita dengan kehendak Allah. Apa yang kita kerjakan ini sesuai dengan kehendak Allah, berarti kita mendapatkan hidayah taufik. Apa yang kita lakukan dalam hidup ini selalu dibimbing oleh Allah. Itu namanya hidayah ma'unah. Hidayah ma'unah dan taufik adalah puncak dari segala hidayah. Beragama Bapak Ibu, al-iman yazid wa yanqus. Beragama itu iman bisa bertambah, bisa berkurang. Bisa bertambah, bisa berkurang. Maka perlu kita minta hidayah ma'unah dan taufik bagaimana keberagamaan kita ini bertambah terus. Tidak pernah kurang. Maka perlu kita minta hidayah ma'unah dan taufik. Bagaimana kita selalu dibimbing oleh Allah, ketaatan kita dalam hidup. Selalu kita berbuat yang benar. Apa yang kita kerjakan sesuai dengan kehendak Allah. Inilah yang kita minta kepada Allah. Itu namanya hidayah ma'unah dan taufik. Maka inilah yang dimaksud dengan firman Allah, ihdinas siratal mustaqim. Apa maksud di sini? Inilah hidayah ma'unah dan taufik. Apa maknanya? Bukan makna letter-letter jemahnya. Tapi maksudnya ihdinas siratal mustaqim itu adalah dullana dilalatan. Ya Allah, berilah aku petunjuk. Berilah kami petunjuk dengan suatu petunjuk. Dengan petunjuk itu kami bisa menjaga diri kami. Supaya tidak terjerumus ke dalam kesalahan dan kesesatan. Artinya dia selalu pada jalan yang lurus. Tapi itu minta hidayah ma'unah dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Kalau kita baca ayat ihdinas siratal mustaqim, jangan terbayang, tunjukilah kami jalan lurus, tapi tidak paham sama sekali. Tapi maknanya kita minta kepada Allah, ya Allah berilah saya petunjuk. Dengan petunjuk itu kami bisa menjaga diri kami supaya tidak terjerumus kepada kesalahan dan kesesatan. Inilah makna ihdinas siratal mustaqim. Karena itu Bapak Ibu, memang kalaulah kita diberi hidayah oleh Allah, aman, selamatlah hidup kita di dunia dan di akhirat. Karena itu perlu kita sampaikan lagi,
Hidayah adalah suatu hal yang sangat mahal. Karena itu mari kita selalu meminta kita Allah, kita kerjakan segala perintahnya, kita jauhi segala larangannya sambil kita berdoa kepadanya. Insya Allah Allah akan membimbing kita ke jalan yang benar. Insya Allah kita akan bahagia dunia akhirat. Banyak maaf ada kekeliruan dan terima kasih atas segala perhatiannya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.